Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Sapa. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hakikat fonologi, jenis fonologi, dan fungsi fonologi dalam linguistik umum. Jadi, pengertian hakikat fonologi ini adalah fonologi merupakan satu ilmu yang khusus mempelajari bunyi dalam suatu bahasa. Fokus utama fonologi ini pada sejarah dan teori fonologi dapat diartikan sebagai bunyi atau mempelajari yang berkaitan dengan perubahan bunyi. Pada intinya, fonologi ini menjelaskan bagaimana mempelajari bunyi dalam bahasa. Jadi, menurut para ahli, Peter Wright, beliau menyatakan bahwa fonologi ini sebagai cabang linguistik yang mempelajari cara bunyi fungsi dalam suatu bahasa. Pada intinya, beliau menyatakan bahwa bunyi berfungsi dalam suatu bahasa. Terus ada jenis-jenis fonologi nih, ada pemantik dan pemanik. Jadi pemanik ini adalah cabang fonologi yang mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan dan dilestarikan fonologi. Jadi fonologi ini terdapat dari angkolasti. Angkolasti atau dikenal sebagai pemanik fonologis, mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan oleh alat ucap. Jadi fonologi angkolastik berfokus pada sifat dari bunyi itu sendiri. Terus ada antorasi. Fonologi ini mempelajari mematik, pendengaran, dan bagaimana manusia itu bisa menerima bunyi. Jadi gitu ya teman-teman, itu jenis-jenisnya. Terus ada pemanik adalah cabang dari fonologi yang mempelajari bunyi-bunyi dalam bahasa. Terus ada beberapa yang berdasarkan fungsinya sebagai pembedak makna. Kalau pembedak makna ini, fonolog ini menjelaskan bagaimana mengindikasikan bunyi-bunyi dalam perubahan makna suatu kata pada bunyi-bunyi tersebut. Pada intinya bunyi-bunyi tersebut kita ucapkan pasti beda makna. Fokus pada fungsi. Pemanik ini menekankan fungsi dalam sistem bahasa tidak hanya sebagai bunyi, tetapi sebagai elemen yang menentukan makna. Terus ada analisis struktural. Dalam pemanik ini, analisis ini dilakukan terdapat struktur bunyi dalam kata dan bagaimana bunyi itu tersebut. Jadi ada dua jenis tadi yang sudah saya jelaskan pada intinya itu. Terus ada tujuan fonologi, ada tujuan teoris. Definisi bunyi mengidentifikasikan bagaimana bunyi dalam bahasa dan bagaimana bunyi tersebut dihasilkan. Terus ada kualifikasi bunyi. Apa sih kualifikasi bunyi itu? Mengidentifikasikan bunyi-bunyi berdasarkan sifat dan fungsi mereka. Jadi bunyi itu tidak hanya berdasarkan, pada intinya bunyi ini menjelaskan sifat dan fungsi mereka. Terus ada fungsi hubungan, menunjukkan hubungan antara bunyi dalam bahasa dan bagaimana mereka saling berinteraksi. Pada intinya, bahasa dan bunyi itu pasti tetap bersalingan, berinteraksi, bagaimana mereka dapat berhubungan. Terus ada tujuan praktasik. Terus mempelajari bahasa dalam konteks pembelajaran bahasa, memahami tentang pemanik dan fonologi diperlukan untuk tujuan latihan berbicara dengan aktivis. Terus penyentuhan tuli telinga. Semantik ini juga berperan dalam untuk penderita telinga, di mana teknik fonolog ini digunakan untuk membantu mereka dalam berkomunikasi. Pada intinya, pada jenis ini mereka bisa membantu tuli telinga itu dalam berkomunikasi. Terus ada kamus dengan integrasi. Pemanik
untuk membantu orang-orang belajar bahasa. 2. Menyusun kamus yang dilengkapi dengan tesis pemanis sangat penting. Jadi ada takhir, yaitu perkembangan teknologi dengan kemajuan teknologi. Bagaimana alat bantu sebagai kamus audio telah diprodikasikan dan yang melibatkan aspek penghafalan dan intonasi. Pada intinya pada zaman sekarang masih banyak nih alat-alat yang sudah canggih untuk menjelaskan bunyi dalam bahasa. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kesalahan atau perkataan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.